Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam Ibu Rofi. Selamat siang Ibu Lisa. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu Lisa? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu Rofi? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat ya Ibu Lisa ya. Amin. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini seperti yang sudah kita rencanakan bahwa kita akan membicarakan mengenai pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin di dalam kelas. Bagaimana menurut Ibu Lisa proses pembelajaran yang sudah Ibu Lisa lakukan di dalam kelas? Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas Ibu, ya seperti biasa pada umumnya. Yang pertama saya itu mengucapkan salam kepada siswa-siswi saya. Yang kedua saya sudah mengabsen siswa-siswi, menanyakan bagaimana kabarnya, masuk pada materi inti, dan pada waktu itu juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pembelajaran awal saya. Terus Bu, di situ saya karena pelajaran geografi itu Bu ya, jadi mereka itu saya menanyakan satu-satu mana siswa yang masih asik sendiri supaya mereka tuh tertarik untuk pelajaran saya. Terus juga pelajaran ini kami bikinkan kelompok karena saya menggunakan metode berdiferensiasi Bu ya. Jadi siswa itu saya buatlah kelompok kecil dari 4 sampai 5 siswa di dalam satu kelompok. Terus mereka di situ membuatlah tugas yang sudah saya siapkan, yaitu membuat peta Bu ya. Membuat peta, jadi mereka setelah selesai membuat peta, mereka dalam salah satu kelompok itu maju ke depan, mereka menjelaskan ini loh peta yang sudah kami bikin, terus juga komponen-komponennya juga. Terus siswa yang lain itu bisa mengajukan pertanyaan, di mana di dalam satu kelompok itu bisa saling menanggapi dari pertanyaan mereka. Setelah itu Bu, kami juga melakukan penilaian yang sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan, seperti itu Bu. Setelahnya saya memberikan refleksi kepada siswa setelah dari pembelajaran tersebut. Terus juga saya memberikan sedikit seperti motivasi Bu ya dengan siswanya, seperti itu Bu. Tapi saya juga minta saran dari Ibu, mungkin saya ada kesalahan atau cara penyampaian saya salah di dalam kelas, saya mohon juga untuk koreksinya dari Ibu, seperti itu Bu. Iya, terima kasih ya Bu Lisa ya. Kalau menurut pendapat Ibu Lisa sendiri, bagaimana peningkatan yang ada pada diri Ibu ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya Bu, proses pembelajaran saya di dalam kelas itu mungkin di minggu-minggu sebelumnya itu ada siswa yang masih belum aktif di dalam penerimaan pembelajaran saya. Mungkin dari metode pembelajaran saya itu yang menggunakan metode ceramah. Tetapi setelah saya menggunakan metode yang lainnya seperti berdiferensiasi itu, mereka tuh lebih tertarik Ibu. Jadi mereka tuh lebih aktif untuk bertanya, berdiskusi juga, lebih semangat karena metode pembelajarannya sudah saya ubah. Tetapi juga saya ingin menggali juga nih dari Ibu, apakah menurut Ibu pas waktu Ibu mengajak masuk ke dalam kelas saya itu, apakah masih ada kekurangan? Saya ingin juga ada dari Ibu. Oh iya, terima kasih Ibu Lisa. Saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah Ibu Lisa pernah melakukan proses pembelajaran di luar dari kelas? Sebelumnya Bu, saya pernah melakukan pembelajaran di luar kelas. Itu kan sesuai dengan tema pelajarannya Bu ya. Kalau pelajaran di luar kelas itu kami lebih, salah satunya itu kan ada unsur biotik dengan abiotik, di mana mereka itu mengumpulkan, salah satu contohnya ada sampah yang bisa mendaur ulang, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi di situ tuh kayaknya kurang optimal Bu, karena mereka ada beberapa siswa itu ada yang tidak mengerjakan, ada yang lebih asik sendiri gitu Bu. Tetapi ketika saya menerapkan pembelajaran itu di dalam ruang kelas, seperti saya menggunakan Infocus, mereka tuh lebih suka karena mereka ada tampilan gambarnya. Tapi kalau mereka di luar itu mungkin ada beberapa siswa yang asik, tapi ada juga yang asik sendiri, contohnya itu main HP, seperti itu Bu. Jadi menurut pendapat Ibu Lisa, apakah lebih efektif di luar atau di dalam kelas? Menurut saya itu Bu, kalau pembelajarannya kalau sesuai dengan temanya, karena sekarang itu temanya tentang peta, saya itu lebih sukanya di dalam kelas menggunakan metode, maksudnya maaf ya, pakai Infocus gitu Bu ya. Terus kalau misalkan pembelajaran ini temanya lain nih, kayak misalkan memang di alam, berarti kan kita harus di luar kelas. Cuman itu Bu,
kurangnya tadi, siswa tuh ada beberapa yang tidak aktif, ada kurang aktif seperti itu Bu. Oh, baiklah Ibu Lisa. Berarti hasilnya bagaimana Ibu Lisa? Jadi hasilnya menurut saya, kalau misalkan saya mengajar di dalam kelas itu, menurut saya pribadi saya masih belum optimal. Maka dari itu saya ingin petunjuk dari Ibu Novi bagaimana caranya saya tuh bisa mengoptimalkan pembelajaran saya ketika saya berada di luar kelas maupun di dalam kelas. Menurut Ibu Lisa, kompetensi diri Ibu apa saja yang sudah ditingkatkan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kegiatan pembelajaran yang sudah saya tingkatkan pada waktu sebelumnya itu kan saya menerapkan pembelajaran metode ceramah Bu, di mana siswa itu ada yang asik sendiri, ada yang bosan. Nah, karena sudah saya rubah nih metode pembelajarannya ke diferensiasi, di mana siswa itu bisa lebih aktif. Jadi perubahannya itu Bu, dari siswa yang pasif menjadi aktif, sehingga saya ketika belajar juga enak menyampaikan, siswa juga paham. Jadi siswa itu dari beberapa minggu yang setelah ini Bu, mereka tuh lebih aktif seperti itu. Jadi menurut Ibu Lisa, kompetensi diri yang ada pada peserta didik yang harus ditingkatkan apa saja? Kompetensi yang harus ditingkatkan pada peserta didik ini Bu, kita tuh harus tahu porsi anak belajar itu seperti apa, karena anak itu dari A sampai Z itu pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan, kita juga harus menyusun perangkat ajar kita sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau menurut saya itu seperti itu Bu. Kalau menurut Ibu Lisa sendiri, kebutuhan anak seperti apa yang diperlukan di ruang lingkup SMA Negeri 13 Kota Pontianak ini, khususnya pelajaran Ibu Lisa, yaitu pelajaran geografi? Iya. Jadi pembelajaran saya ini karena lebih banyak menggunakan gambar, jadi anak tuh yang itu tuh kayak penilaian kinestetik loh Bu. Jadi anak tuh bukan cuma kita tanya jawab, tapi mereka tuh dengan peragakan. Jadi mereka harus kita bergerak, aktif juga, mereka juga aktif juga kan. Jadi siswa tuh lebih kayak gimana ya? Interaksi kami tuh harus sama-sama aktif atau gimana? Ada sesi baliknya. Iya Bu, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Apakah Ibu Lisa menggunakan metode khusus ketika seperti yang Ibu Lisa katakan tadi, kalau di dalam kelas itu harus menyajikan gambar. Jadi apakah Ibu mempunyai metode khusus untuk menyajikan gambar kepada peserta didik? Iya Bu. Jadi gini Bu, saya itu sudah ya pada yang kemarin saya ada menampilkan sebuah gambar di mana mereka itu saya tampilkan contohnya foto gambar peta. Nah, mereka itu saya maunya mereka gimana ya? Siswa-siswi itu saya tanya dulu nih, kalian tahu nggak di depan ini peta apa? Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi ada yang tertarik karena melihat dari gambar yang sudah saya tampilkan. Iya, sangat luar biasa sekali ya cara Ibu Lisa mengajar ini. Saya kagum sekali. Menurut Ibu Lisa, apa yang perlu Ibu Lisa tingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu tadi Bu, saya harus lebih menggali informasi dan juga lebih berdiskusi dengan rekan sejawat, karena kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran seperti itu Bu. Selain rekan sejawat, apakah ada orang-orang terdekat lagi di dalam ruang lingkup sekolah yang bisa membantu Ibu dalam proses pembelajaran? Ya Bu, contohnya kita ikut webinar, jadi kita bisa tahu Bu ya apa yang harus kita lakukan kalau misalkan menghadapi masalah seperti ini. Terus selain dari rekan sejawat juga kita ikut kayak IHT Bu ya, untuk menambah ilmu juga seperti itu Bu. Ya, terima kasih ya Ibu Lisa ya. Untuk selanjutnya, apa nih rencana tindak lanjut Bu Lisa supaya kedepannya kompetensi Ibu dan kompetensi peserta didik semakin meningkat? Baik Bu, untuk yang selanjutnya itu Bu, saya mungkin lebih melihat dulu kebutuhan dari siswanya sebelum saya membuat perangkat ajar, karena kan tadi yang saya sudah sebutkan kebutuhan siswa itu berbeda-beda Bu, di mana siswa itu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa kemampuan dia Bu, kemampuannya masing-masing seperti itu.
Kalau katanya sendiri Ibu Lisa sendiri yang perlu Ibu tingkatkan? Kompetisi saya yang mesti saya tingkatkan mungkin lebih banyak belajar, membaca biar paham itu Bu, sebelum saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, juga minta saran sama teman-teman rekan sejawat seperti itu Bu. Ada sedikit pertanyaan. Dari metode A, metode sebelumnya, terus Ibu pindah ke metode B, metode yang sekarang, itu apakah ada perubahan signifikan terhadap peserta didik? Iya, Bu. Jadi perubahan peserta didik dari sebelumnya hingga sekarang itu sudah kelihatan Bu. Yang dulunya pasif, mereka menjadi aktif karena pembelajaran yang sudah saya terapkan sekarang. Ya. Bagaimana Ibu Lisa menindaklanjuti apabila ada salah seorang murid yang ketinggalan di dalam kelas? Saya Bu, kalau misalkan ada siswa itu ketinggalan di dalam pelajaran saya lah Bu ya, terutama saya pertama mendekati siswa tersebut, saya tanya apa kendala kamu nak, kalau misalkan kamu belum paham, kamu tanya sama ibu. Tapi kalau misalkan kamu nih merasa enak dengan teman yang mana pandai, kamu coba dulu tanya sama teman sebaya kamu. Tapi kalau misalkan kamu malu, kamu bisa bertanya langsung dengan ibu. Terus kamu nih pengennya belajarnya seperti apa biar kamu tuh enak mendengarkan pelajaran ibu. Kalau saya tuh ibu seperti itu. Ya, baiklah Bu Lisa. Apakah Ibu Lisa pernah meluangkan waktu khusus untuk mendampingi anak-anak yang masih tertinggal proses pembelajarannya seperti itu? Jadi kalau misalkan ada siswa nih Bu ya, nilainya tidak memenuhi ataupun masih kurang menurut saya itu ya, saya manggil mereka di dalam ruangan guru, saya bimbing mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, menjelaskan apa yang mereka belum jelas gitu Bu. Tapi di situ mereka juga bebas nih bertanya, Bu saya belum pahamnya ini Bu, tolong jelaskan kembali, karena di dalam kelas misalkan dalam keadaan saya itu nggak fokus Bu seperti ini, jadi seperti itu Bu. Jadi saya tuh lebih enaknya ngomong langsung, mereka tuh datang, saya panggil datang di dalam ruangan guru, jadi enak face to face gitu Bu. Ya. Berarti ada waktu khusus ya Bu ya untuk murid-murid yang memang nilainya kurang, mungkin supaya dia lebih ditingkatkan lagi kompetensinya, semangat belajarnya seperti itu ya Bu ya. Terus bagaimana tanggapan orang tua peserta didik Bu, orang tua murid dengan metode yang Ibu ajarkan, maksudnya Ibu memberikan waktu khusus kepada anaknya seperti itu kan? Betul Bu. Sebelumnya itu Bu, kalau misalkan ada siswa nilainya kurang, gitu kan? Ya kalau misalkan saya bukan wali kelasnya, saya pasti ngomong dulu nih sama wali kelasnya, Bu, anak yang A ini nilai pelajarannya kurang. Jadi ngomong dulu Bu, ini agar bisa Ibu sampaikan ke wali orang tua muridnya bahwa nilainya masih kurang, dan ini juga di sekolah, di rumah maksudnya ya. Karena di sekolah juga sudah saya bimbing, mungkin motivasi juga dari orang tua itu kan perlu seperti itu sih Bu. Saya lebih berdiskusi dulu sama wali kelasnya seperti itu. Jadi Ibu bakal kolaborasi dengan wali kelasnya, terus dengan orang tua muridnya juga ya Bu. Betul. Ya. Yang terakhir nih Bu Lisa, bagaimana perasaan setelah saya masuk untuk observasi langsung mengamati Ibu Lisa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas? Baik, sebenarnya Bu, proses belajar mengajar ini kan udah hal biasa menurut saya, tapi mungkin pasti ada kurang dan lebihnya. Karena pas waktu Ibu Novi masuk di kelas saya pas waktu pembelajaran itu mungkin ada agak berbeda, karena kan sebelumnya nggak ada ya mungkin dilihat, tapi ada yang melihat, jadi saya tuh agak grogi gitu Bu, agak maklum Bu. Selain itu apalagi Ibu Lisa rasakan, apakah lega ataukah ingin lebih ditingkatkan lagi atau bagaimana? Jadi setelah Ibu Novi juga ada observasi ini kan, jadi saya tuh lebih ingin mengoptimalkan cara pembelajaran saya di dalam kelas supaya saya tuh bisa menyampaikan pembelajaran saya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, seperti itu sih Bu. Ya. Terima kasih ya Bu Lisa atas pembicaraan kita pada siang hari ini. Ya Bu, sama-sama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi telah memberikan saya masukan-masukan. Mungkin saya ada kurangnya, saya mohon maaf lah kalau misalkan ada kurangnya.
Ya, terima kasih ya Ibu Lisa atas sharingnya. Sebelum ini, baiklah kita akan mendengarkan penguatan yang diberikan oleh Bu Endri kepada Ibu Endri Watira, SID, dipersilakan. Saya Bu Novi dan Bu Lisa, alhamdulillah sudah melaksanakan percakapan pasca observasi dengan baik, menggunakan bahan yang dilakukan oleh Bu Lisa sebagai rekan sejawat dari Bu Novi sebagai observer bisa tercapai ya. Semoga kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Harapannya memang percakapan seperti ini ya bisa intens dilakukan walaupun tidak dalam momen observasi ataupun semuanya seperti itu, karena manfaatnya sebenarnya sangat luar biasa sekali ketika kita budaya komunikasi, budaya kolaborasi, saling berhubungan baik yang bisa kita kembangkan, terus sebenarnya bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pendidik maupun layanan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi selamat kepada Bu Novi dan Bu Lisa yang sudah berkolaborasi dengan baik. Tetap semangat untuk berkembang. Terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Endri atas penguatannya yang sudah diberikan kepada saya dan kepada Ibu Lisa. Baiklah Ibu Lisa, saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya mengenai observasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas ketika Ibu Lisa melakukan proses pembelajaran. Menurut pendapat saya, Ibu Lisa sudah sangat baik ketika di dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu Ibu Lisa sudah memberikan metode berdiferensiasi, peserta didik itu sudah mulai aktif, terus tadi juga sudah ada kerja kelompoknya, terus peserta didik juga diberi kesempatan untuk presentasi ke depan kelas, terus teman-temannya juga memberikan beberapa pertanyaan dan yang presentasi itu sudah bisa menjawab pertanyaan. Selain itu, peserta didik juga aktif dalam kegiatan pembelajaran, banyak bertanya ketika belum mengetahui mengenai materi tersebut. Seperti itu ya Bu Lisa ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini atas pembicaraan kita pada siang hari ini. Semoga Ibu Lisa dapat meningkatkan kompetensi yang ada pada diri Ibu Lisa, serta Ibu Lisa dapat meningkatkan kompetensi dan menggali potensi yang ada pada peserta didik. Ya, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf ya Ibu Lisa ya. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.